Halo Semeton, bertemu lagi dengan saya di konten Turah Agung Mayudi Channel. Kali ini saya ingin jalan-jalan mengajak Semeton semua kemana? Ayo kita saksikan bersama. Karena ikan otomatis sistem omeganya tinggi, keras orangnya. Untuk menangani ikan banyak karakter tadi kan, dengan motor tadi, tapi mereka tetap hormat dengan ini kebetulan sekali mungkin apa yang dibilang Profesor Tribuna itu tidak lain itu bekas rektor ya. Yang kebetulan kuliah di Unhi yang SAG. Mungkin tahu SAG gitu. Karena lambai. Maaf dulu bercanda biar nggak terlalu gila. Betul. Mereka karimun doang, mereka karimun. Ya yang penting saya punya pengawal besar. Betul. Kalau aja yang besar gitu loh. Ya pun dia kecil tapi di depan. Sekali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi izin yang silakan. Teman-teman, akhirnya saya tiba juga di daerah pesisir, yaitu daerah Sanur, di mana hari ini hari yang sangat spesial. Saya diterima oleh beliau Niki adalah tokoh di Sanur. Siapa yang tidak tahu Sanur? Berbicara tentang Sanur, berbicara tentang organisasi yang sangat besar, yaitu Sanur Bersatu. Oke, teman-teman, mau mendengarkan bagaimana kisah-kisah ataupun cikal bakal awal mula terciptanya, terbentuknya himpunan pemuda di Sanur ini? Sebelumnya, teman-teman ingat klik like, komen, dan share di bawah ini. Ingat juga subscribe agar kita bisa selalu berinteraksi, berbagi ilmu, dan selalu bersinergi dalam sejarah, seni, adat, dan budaya di Bali. Baik, Datu Haji, Om Swastiastu, Datu. Gitu. Baik, sekali lagi saya ucapkan Om Swastiastu, selamat sore, selamat datang. Yang kebetulan sampai saat ini masih dipilih oleh rekan-rekan, masih dipercaya untuk memimpin yang namanya sebuah organisasi, yaitu Himpunan Pemuda Sanur Bersatu. Nah, sebelum itu saya perkenalkan diri bahwa nama Tiang tidak bagus Rabi Wisnu, tapi lebih dikenal ya ada nama nickname atau nama bakennya dipanggil Gus Coblong. Kenapa ini Kak Haji? Nah, jadi ada sejarahnya sedikit kenapa nama Tiang bisa dipanggil Gus Coblong. Jadi waktu kecil kan memang senang sekali ya, ada kakak-kakak dulu yang kalau ada upacara sering ngatur nanti dan nanti sana nanti terus yang disuruh bawa ini caratan coblong itu ya coblong ini yang sering permainkan yang gantung di lidah di sini bibir dan dari akhirnya kan karena senang main coblong dipanggil lagi coblong. Itu yang membuat nama lebih terkenal dan beken Pak Haji. Ya mungkin tempatnya juga kan ya kita tahu tempat coblong itu di mana itu, jadi mungkin ya sesuai dengan tempat itu juga itu. Jadi ada filosofinya sedikit. Jadi baik ya. Terus kenten mandel enak. Maaf untuk jaga jarak demo niki. Kita harus ada social distancing ya, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan tadi kita. Kemudian saya ya biar resminya saya akan buka masker dulu. Tapi kita tetap harus menggunakan disiplin dengan protokol kesehatan. Patut lagi, patut tinggi. Oke, baik. Nah, inilah wajah asli saya. Energi. Terima kasih. Jadi tadi saya sudah perkenalkan nama saya dan umur saya sampai saat ini saya sebenarnya sudah lansia, sudah menginjak umur 56 tahun. Tapi tidak vaksin itu? Sudah. Ya sudah divaksin kemarin tanggal 22 Maret di Puskesmas Densel 2. Kita tahu bersama sekarang ini ya lagi pandemi virus corona itu kan masih tetap fluktuatif. Jadi itulah kita yang juga berpesan
Nah, maaf dulu kami kerja juga memperkenalkan diri di samping yang menjadi saat ini sebagai ketua Sanur Bersatu yang sendiri adalah seorang lurah. Dia kebetulan jadi percaya. Ya mungkin penampilannya seperti ini. Nah, inilah mungkin lurah satu-satunya lurah di Denpasar yang pakai tato. Gaul aja gitu. Gaul ya, pakai anting. Tapi itu cuma casing. Yang penting saya bertanggung jawab dan kinerja, ya. Jadi kinerja saya tunjukkan. Bagaimana saya menciptakan kondisi yang nantinya benar-benar bisa kondusif di wilayah ya. Dan dipertanggungjawabkan. Itu yang poin bagi saya. Jadi cuman tato apapun itu adalah aksesoris atau casing saya. Iya. Ya. Artnya tadi. Iya, artnya seperti itu. Iya. Ya, jadi tadi yang ditanya adalah bagaimana cikal bakalnya terbentuknya Sanur Bersatu. Jadi yang jelaskan sedikit, memang kita terbentuk di tahun 2005. 2005. Iya. Kita deklarasi pada tanggal 29 Desember tahun 2005 Iya. di Wantilan Desa Adat Bintara. Nah, berkaca daripada saat itu, zaman di tahun 2005 itu, memang sebelumnya sudah ada ormas-ormas besar yang ada di Bali. Ya, jadi mereka tahu bahwa Sanur itu banyak potensi, ya, Sanur itu banyak potensi. Mereka ingin juga setidak-tidaknya, ingin mungkin megang salah satu perusahaan yang ada di Sanur, mungkin restorannya, barnya, atau usaha yang ada di Sanur. Jadi dengan mengajukan proposal seperti itu. Nah, tapi kita waktu itu akhirnya melihat kondisi seperti itu, ya kita berpikir, aduh ini kalau orang luar yang megang wilayah saya, apa yang akan terjadi ke depan? Dan di sanalah kita yang jujur saja kumpul-kumpul dengan teman-teman, yang salah satunya tokoh yang sering saya ngajak adalah teman Tiang, saudara Tawan, ya, Pak Tawan, kemudian Pak Kade Ramos ada di sana juga, teman-teman yang lain banyak seperti senior-senior kita, ada Pak Robi, itu Pak Sayang Sepeno, kemudian ada Adi Sayang, juga teman yang baik juga yang sering saya bawa, kemudian ada Agung Pejawan juga ya, jadi mereka juga tokoh di sini di Sanur. Jadi dari berdasarkan itulah kita melihat, oh kita harus menjadi pengaman untuk wilayah kita sendiri lah ya. Kalau nggak kita pemuda ini siapa lagi? Betul. Kita ketahui bersama bahwa Sanur itu luas banget dan besar banget. Jadi Sanur itu terdiri dari 30 banjar adat, banjar dinas maksud saya, dan 28 banjar adat. Jadi masih ada 2 banjar lingkungan. Jadi kalau kita gabung semua ada 30 banjar di seluruh Sanur. Nah seperti itu. Kemudian tapi dengan adanya pemekaran di Desa Sanur yang terjadi sekitar tahun 83, itu Sanur dibagi menjadi 3 wilayah desa dinas, yaitu Desa Sanur Kajel, Desa Sanur Tau, dan Kelurahan Sanur. Begitu juga dengan adatnya terdiri dari 3 desa adat yang ada di Sanur, yaitu Desa Adat Sanur, Desa Adat Intaran yang melayani 2 desa dinas, yaitu Sanur Tau dan Kelurahan Sanur, dan satu yang khusus yang unik adalah Desa Adat Penyaringan. Nah, jadi dia itu satu banjar tapi satu desa adat. Itulah uniknya satu yang Desa Penyaringan ada di Sanur ini. Nah kemudian kalau masalah jumlah penduduk di Sanur kira-kira ya sesuai dengan kemarin sensus kami untuk data-data vaksinasi ya, yang kita tahu bersama bahwa instruksi dari pusat itu telah memutuskan Bali untuk daerah pariwisata dijadikan green zone, zona hijau. Yaitu ditunjuklah Bali, dan Bali menunjuk ada 3 kabupaten kota. Ada Kabupaten Badung dengan Nusa Duanya, ada Kabupaten Gianyar dengan Ubunnya, dan di Denpasar dengan Sanurnya. Nah untuk itulah kemarin kita sebagai seorang lurah yang menjadi salah satu fasilitator untuk untuk ini menyediakan tempat-tempat vaksin gitu. Jadi kita harus menarget yang namanya membuat green zone itu, ya kita menarget semua atau seluruh penduduk yang ada di wilayah Sanur ini harus divaksinasi agar cepat menjadi green zone. Dan kita menurut data-data kita sudah kita kurang lebih dengan penduduk pendatangnya itu
kita kurang lebih ada 35.000 penduduk yang harus divaksinasi. Tapi kalau penduduk luar, penduduk asli Sanur yang berKTP Sanur itu kita kurang lebih sekitar ada kalau nggak salah 19.000 ya penduduk. Nah itu sasaran vaksinasinya adalah usia dari 18 tahun sampai dengan lansia. Oke. Nah untuk itu kembali ke Sanur Bersatu. Jadi Sanur Bersatu itu terdiri dari siapa-siapa aja, yaitu kita lah pemuda yang ada di seluruh Sanur menyatakan diri, mendeklarasikan diri pada tanggal 29 Desember tahun 2005 kita mendeklarasikan diri, yaitu yang bertempat di Wantilan Desa Adat Utara, yaitu dihadiri oleh tokoh-tokoh ya dari juga kita dalam struktur organisasi Sanur Bersatu kita tempatkan sebagai pembina, yaitu siapapun dia yang menjadi Kapolsek ya, Kapolsek dan Ramil, itulah yang kita dolat menjadi pembina kita di struktur organisasi kita. Kemudian ada penasehat kita terdiri dari semua anggota dewan yang ada di Sanur. Nah itulah kita untuk mempersatukan ini. Kita memang harus satu poinnya kita independen. Jadi organisasi Sanur Bersatu itu adalah organisasi yang independen. Nah, tidak ada memihak satu golongan apapun. Tidak ada politik. Tidak ada ujung politik. Kita dikatakan independen, kita netralitas. Nah, kita mendukung salah satu kandidat atau siapapun boleh, anggotanya boleh berpolitik, asal jangan saat ada pesta demokrasi politik tidak boleh memakai, saya larang sekeras-kerasnya untuk tidak boleh mengikuti suatu mungkin hajatan daripada seperti itu untuk memakai atribut. Nah, ini adalah baju kebesaran kita Sanur Bersatu. Jadi yang baju ini hanya bisa dipakai nanti oleh pada saat kita ada acara. Misalnya kita ikut di bidang pengamanan, mungkin pengamanan budaya, atau sosialnya. Seperti contoh kita sering dulu kalau belum ada COVID di Sanur itu sering ada festival Ogoh-ogoh. Jadi festival Ogoh-ogoh, dan kita pun dari tahun 2010 ya pernah mengadakan festival Ogoh-ogoh untuk semua di desa Sanur. Ini Pak Ji, sebelum lanjut nih teman-teman, kompleks dan banyak sekali nih. Padahal Titiang hanya melempar satu pertanyaan, tapi itu aja sudah merangkainya. Memang betul-betul beliau nih karena pengalamannya luar biasa. Seperti lambang nih sayap beliau nih memang. Satu, beliau sebagai ketua umum tuh Sanur Bersatu, dan beliau juga sebagai lurah di Desa Adat Sanur. Nah, kelurahan Sanur. Kelurahan Sanur, Ya. Kelurahan Sanur. Maaf ya Pak. Ini Pak Ji, yang ingin Tiang tanya juga. Nah, Sanur Bersatu ini kan lokal nih, lokal. Himpunan Pemuda Sanur lokal. Memang orang-orang yang berbanyak adat dan merdesa adat di Sanur. Nanti diperbolehkan tuh Haji, entah dari eksternal orang luar itu ikut bergabung di Sanur Bersatu, atau Sanur Bersatu sendiri minta anggotanya ikut di ormas luar. Kenapa itu Haji? Nah, itu baik. Jadi begini. Memang kita sudah komitmen. Kita punya ADRT. Kita sudah komitmen bahwa anggota Sanur Bersatu itu adalah mereka-mereka yang sudah membayar adat dan merdesa adat di Sanur. Itu syaratnya. Nah, jadi orang luar, mohon maaf, kita memang tidak menerima, ya. Tapi sebagai pengembira mungkin boleh, ya. Jadi kita berteman baik, sebagai pengembira kita boleh. Kita berteman kemana aja boleh. Kita mendirikan ini bukan mencari musuh, tapi mencari persaudaraan. Ya, itu yang kita poinkan. Makanya mungkin banyak yang mendengar di Sanur itu aman. Ya. Kenapa aman? Karena sistem dan pola inilah yang kita terapkan. Jadi kita mencari persaudaraan. Yang kebetulan sekali, mohon maaf kita membesarkan diri ya. Semua ketua-ketua ormas yang ada di Balu yang besar itu adalah teman yang semua. Yang teman baik semua. Dan dengan begitulah yang menyampaikan pesan-pesan dan berkoordinasi. Mohon yang ada di Sanur yang sudah membentuk organisasi yang namanya Sanur Bersatu, yang ingin mengelola, yang ingin mengamankan desa yang sendiri. Jadi mohon siapapun mereka dari ormas manapun, mohon jangan sampai masuk dan membuat sesuatu yang tidak diinginkan di Sanur ini. Nah itu yang koordinasi selalu. Jadi ada apa-apa masalah pun yang selalu kontak dengan ketua mereka. Jadi yang tahu semua ormas yang besar di Bali, ketuanya yang kenal betul semua. Jadi yang berteman baik sama mereka.
Jadi begitu sementon ungkapan beliau tentang Sanur Bersatu, bagaimana sinergi beliau dengan ormas-ormas di luar, internal maupun eksternal. Jadi inilah yang membuat tiang sendiri tuh Haji, melalui jangan demen tuh Haji, kedoman, si beli de unggit itu damai. Dan satu tambahan, setiap ormas manapun yang mengadakan ulang tahun dulu, kita kan belum ada COVID, kita bisa setiap tahun mengadakan perayaan ulang tahun. Kita selalu Sanur Bersatu diundang oleh ormas-ormas yang mengadakan ulang tahun. Kita tidak pernah fanatik dengan satu ormas apapun itu, tapi kita selalu berteman. Kemudian selalu hadir dengan anak-anak yang siap bersinergi. Bagaimana kita perdamaian yang kita utamakan, ya, perdamaian, persaudaraan yang bukan membuat ormas Sanur Bersatu ini untuk tandingan atau apa, enggak, tapi yang untuk mempersatukan anak-anak. Jadi dari segi internalnya sedikit tidaknya bisa meminimalisir ya gesekan-gesekan antara anak-anak Sanur itu sendiri. Ya dulu mungkin belum ada Sanur Bersatu, sering terjadi si A dari Banjar B, si C dari Banjar D itu mamanya. Mereka sering gesekan, mereka sering ada hajat-hajatan apa, misalnya seperti di Sanur itu sering ada yang namanya YPS Cup. Nah, itu pertandingan bola. Nah, itu diikuti oleh masing-masing Banjar biasanya. Nah, jadi itu dulu kalau sudah bertanding Banjar A dengan Banjar B, ego sektoralnya muncul. Ini lanjut dikit Waji. Ya. Dan tadi Waji juga sempat mengaitkan organisasi Sanur Niki kan banyak anggota-anggota atau teman-teman Niki yang terjun di dunia seni. Ini kan sebagai benteng adat juga dan seni. Banyak nih kan Waji. Ya. Untuk anggota kita, ya, anggota Sanur Bersatu itu terdiri dari semua rapat pemuda yang ada di Sanur. Jadi setiap Banjar ada mengeluarkan sekitar 20 orang, ada sampai melebihi gitu. Jadi setiap Banjar yang ada di Sanur. Jadi kurang lebih kita menurut KTA ya tercatat kita mempunyai anggota sudah sekitar 800 orang lah. Hampir 1000 lah. Sekarang sudah pertama terus semuanya juga banyak. Iya, itu pengaman. Karena kita sudah komitmen hanya ada satu organisasi yang ada di Sanur, itu Sanur Bersatu. Ya, jadi masalah tentang teman-teman mungkin ada yang berorganisasi lain itu dulu memang pernah ada, tapi kita rangkul mereka. Yang kamu boleh, kita nggak melarang, kamu boleh, tapi kamu jangan sampai membawa bendera ke Sanur. Jangan sampai kamu baru masuk ormas A, B, C yang ada di Bali, terus kamu mendirikan sekretariat atau bendera di Sanur. Itu kita sangat larang gitu. Jadi ya boleh, mungkin saja mereka-mereka yang sudah mungkin sebelum Sanur Bersatu itu berdiri, mereka sudah ikut di organisasi itu, jadi kita tak bisa melarang. Ada mungkin sempat pakai tato dan sebagainya, jadi kita ya bebaskan, tapi kita akan tetap kita rangkul dia biar di Sanur Bersatu ikut, kemudian kita nantinya bisa memakai dia itu sebagai duta. Jadi utusan mungkin ada gesekan karena anak Sanur Bersatu dengan ormas yang lain. Jadi itu dia kebetulan dia ikut dia ini, dia bisa menjemati untuk mencari jalan yang terbaik, yaitu mungkin kita bisa berdamai. Ya, jadi solusinya seperti itu lah. Nah, jangan sampai nanti kita sampai hancur-hancuran, saling bunuh gitu. Nah, ini ya penyesalan di timur. Mungkin Waji, yang menarik kita ini kan logo Sanur Bersatu, enten Waji, manusia menghafal, tapi ini anak panah 3 ternyata, tapi ini filosofi Waji. Filosofi daripada lambang Sanur Bersatu itu, jadi ada berbentuk manusia yang bersayap. Jadi sayap itu sudah pasti itu kan membentangkan sayap, yang kita melindungi, merangkul semua ya, merangkul semua yang desa-desa yang ada di Sanur. Karena yang bilang tadi ini semenjak tahun 83 ada pemekaran, kita dipecah menjadi 3 desa dinas, 3 desa adat. Jadi itu kita merangkul, kemudian inilah yang 3 anak panah itu melambangkan ya desa itu sendiri. Ya, jadi satunya ada desa Sanur Kajel, ada desa Sanur Kau, dan ada kelurahan. Kita rangkul, jadi kita rangkul semua. Menarik. Ya, kita bersatu, kita menyatakan diri kita bersatu. Kan ada pepatah bilang bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi sekarang kebalik. Zaman sekarang ya, zaman COVID ini terbalik. Ya, nggak benar. Kalau bersatu kita malah rapuh, sakit, tapi bercerai jaga jarak, kita bisa sehat. Inilah zaman namanya, nggak entah ya, mungkin ya suatu cobaan ya. Memang kita harus jalani itu aja, harus kita jalani. Yang penting kita sekarang tetap kita ingat dengan yang namanya disiplin protokol saat itu ya.
dengan seperti itu, mudah-mudahan, dan kita tetap menjaga imun tubuh kita ya, supaya mudah-mudahan kita sampai tidak inilah yang namanya dengan virus corona ini sakit ya, terkait. Begitu Haji. Lenten malah ini pertanyaan kita. Dari sekian himpunan pemuda Sanur ini kan berarti yang tahu kan memang kalau yang dari ilmu filsafat dengan Prof. Yudho Tribuno kan pernah itu. Iya. Beliau mengatakan kalau orang pesisir itu makan ikan. Nah gitu kan, makan ikan otomatis sistem omeganya tinggi, keras-keras orangnya. Untuk menangani ini kan banyak karakter tuh Haji, dengan anggota-anggota tuh Haji, tapi mereka tetap emang hormat dengan ini kebetulan sekali mungkin apa yang dibilang Profesor Tribuno itu tidak lain itu bekas rektor dia. Yang kebetulan kuliah di Unhi yang SAG. Mungkin tahu SAG nggih? Sarjana Alam Daya. Maaf dulu bercanda nih, biar nggak terlalu ini lah. Betul. Saya kan imun Haji, kan imun. Kita anu lah itu SAG ya sarjana agama. Yang tamatan di sana yang kuliah. Apa yang dibilang itu memang benar, bahwa di pesisir itu memang kan hawanya sedikit panas ya. Itulah paling tidak kadang-kadang terimbas dengan karakter. Dengan karakter kita masing-masing di sana itu memang tepat sekali karakternya agak sedikit emosional, memanas gitulah. Dan karakter kita di Seluruh Satu memang sangat beda-beda kali. Beda-beda banget. Jadi ini orangnya senang mabuk, kalau sudah mabuk begini karakter. Ini begini. Kita tapi kan jujur ya. Nggak tahu juga sampai saat ini detik ini kita memang sangat teman-teman di Seluruh itu respect dengan dia karena dia bisa mungkin dianggap sebagai bukan saja sebagai ketua, mungkin sebagai orang tua mungkin ya, yang bisa membimbing mereka, yang bisa menyatukan mereka, yang gimana kita harus kalau bisa kita tetap bersatu selamanya. Ya pun nanti siapa tahu dia sudah berumur loh, ada penerus generasi yang dia tetap selamanya kita ingin bersatu. Dia nak sama-sama satu nanti kita benturan. Itu keinginan dia dan itulah teman-teman itu memang sangat respect sama dia. Sedikit tidaknya apa yang dia jika terjadi masalah kalau yang sudah turun tangan ikut mereka yang bisa selesaikan dengan cara sebaik-baiknya. Dan itu memang teman-teman yang masih menghargai dan selama saat ini ya. Apa juga wenten kita karena Ratu Brahmana. Jadi lebih mungkin, hawanya lebih ke mungkin ya, mungkin bisa karena yang juga lah yang nama kita yang bagus Rake ya, jadi yang adalah golongan Brahmana mungkin itu juga sedikit tidaknya membawa faktor dibalikan masih kental tuh. Mereka itu sangat menghargai seorang Brahmana. Itu mungkin ya. Jadi yang mudah-mudahan dia seorang Brahmana juga tidak berbuat yang tidak gitu loh. Jadi kita selalu ingin bagaimana ya mengkondisikan yang punya Sanur ini, desa Sanur yang saya memang cintai. Saya lahir, hidup dan mati nanti di Sanur dan ingin membuat image Sanur itu supaya jangankan di Sanur aja tapi gaungnya ada di luar bahwa Sanur itu seperti ini. Jadi saya ingin Sanur itu tetap aman, kondusif ya, rakyatnya damai, rakyatnya cinta damai. Mungkin Pak Agung tahu pernah lihat kejadian di Sanur banyak dagang arak seperti Daoma, salah satu korlap kan juga dia, seperti yang di Sindu, dia tutup, seperti dia unggit sekarang yang lagi viral yang lagi Pan Tantri nonton, Pan Tantrinya, itu luar biasa. Tidak pernah mungkin mendengar ada kejadian-kejadian apa, karena kita memang situasi itu kita itu. Biarkan mereka minum, biarkan mereka bercengkrama, biarkan mereka, tapi mereka minum dengan tertib, mereka minum tidak nanti membuat onar. Makanya tidak pernah ada dengar kejadian, Sanur minum di satu nih di dagang araknya terus kejadian. Terus sampai masuk ke TV. Nah, boleh tanyakan di TV, boleh cek. Pernah ada orang mabuk berkelahi terus masuk kantor TV? Saya kira sampai saat ini belum. Mudah-mudahan itulah kondisi yang kita ciptakan karena kita selalu mengutamakan persaudaraan kita. Itu yang ingin berikan kepada anak-anak biar kita merasa kita bersaudara. Kita bukan siapa-siapa, bukan musuh. Jadi banyak sekali dagangan arak yang ada di Sanur yang mungkin banyak anak-anak muda terus minum arak sih. Apalagi sekarang arak kan sudah di pergubnya, bahkan dilombakan lagi sekarang. Wah, itu luar biasa. Dan dipakai kan tentu sejenis obat corona juga. Kita minum kan seloki kan itu obat tadi. Surat edaran gubernur apa dan sebagainya itu ya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan arak itu dia juga sangat mendukung karena ini kan produk
namanya Lokal. produk lokal ya. Kearifan Produk lokal. produk lokal itu harus memang siapa lagi kalau tidak kita yang ikut membangkitkan itu, apalagi ekonomi sekarang seperti ini gitu loh. Jadi itulah salah satunya kita perusahaan-perusahaan arak yang mungkin ada di manapun ya, terutama di Karangasem yang saya tahu, semoga memproduksi arak yang baik itu. Betul, Jangan ada opsi nakal tuh, ya. nanti sekarang arak sudah dibegini, nah akhirnya mereka tuh berlomba memproduksi arak tapi arak yang tidak bagus. Betul, Dan itu yang bisa nanti membuat orang anak mereka yang senang arak itu nanti keracunan. Nah, yang utama itulah arak metanol yang itu lagi ngetren arak metanol itu. Ya, terus sampai membuat mereka meninggal dunia, sampai membuat mereka matanya ada yang teman dia ada yang minum arak sampai sekarang buta. Karena ada oknum nakal itu. Oknum yang nakal. Nah itu harapan yang mungkin kepada perusahaan-perusahaan arak yang buatlah arak. Kita bersaing secara sportif, buatlah arak yang bagus, harus kita pasarkan. Mudah-mudahan itulah. Ya. Karena anak-anak muda di Bali juga nggak ikut-ikut Pak Cing. Yeah. Artinya begini bahasanya, biar melandai yang penting enak. Itu biar melandai yang penting jalan gitu. Yang penting membuat kita tidak sakit gitu loh. Memang benar kalau arak kita minum terlalu banyak ya pasti jadi racun, jadi sakit. Pun Marilah kita minum untuk mengangkat badan. Marilah kita minum untuk persaudaraan, santai gitu ya. Mungkin seperti yang senang minum tua, minum kan megenggean. Tapi timbul seni kan. Timbul seni ketika ada dan kita jangan minum sedikit dibawa emosi, terus minum emosi kemudian kita berantem dengan itu. Mohon maaf, mudah-mudahan di sana tidak terjadi. Seandainya pun ada mungkin dia ada kecil, kalau kita dari sana bersatu, apalagi Tiang sebagai ketua dilaporkan Tiang pasti terjun untuk menengahi masalah itu, ya untuk memediasi mereka supaya mereka ngerti, oh begini loh, kita ingat kita saudara, jangan sampai kamu karena gara minum kamu bertengkar. Ya, mending kalau saling pukul, nanti takutnya kan saling ini, saling bacok itu yang berat. Nah sampai saat ini belum ada. Mudah-mudahan mereka selalu ingat dengan yang namanya Sanur bersatu. Jadi kita tetap bersatu gitu loh. Maksudnya dalam artian anak Sanur jarang sekarang. Semenjak ada Temu Satu jarang sekali ada gesekan. Baik Semeton, begitu banyak informasi dan edukasi bagi kita generasi muda yang didapat oleh beliau niki seorang tokoh di Sanur, tokoh besar niki. Yang bangga sekali Pak Haji bisa diterima dengan baik Pak Haji. Kita bukan tokoh besar, tapi Tiang selama ini mungkin memang sebagian besar masyarakat Sanur tahu Tiang. Niko aja. Dia bukan tokoh besar, Tiang menyebutkan. Tiang belum ada apa-apanya. Kita baru kemarin juga masih banyak yang mungkin lebih senior dari Tiang, mungkin lebih besar itu. Tapi Tiang jujur, Tiang sebagai seorang ketua Sanur Satu, seorang lurah yang selalu hormat dengan yang lebih tua. Itu prinsip Tiang. Makanya biar Tiang tidak menjadi sombong. Dia tidak ingin Tiang menjadi sombong. Tiang welcome dengan siapa aja. Tiang bergaul dengan siapa, dari yang terbawah, dari yang menengah, yang ke atas, itu Tiang bisa. Misalnya Tiang sebagai lurah, Tiang sering dengan siapa bergaul dengan kepala dinas, ya dengan bahkan bapak wali kota, wakil semua, yang bisa bergaul. Tapi dengan orang bawah pun yang senang minum arak, yang juga bergaul gitu. Jadi yang fleksibel lah ya. Jadi yang dengan siapapun yang oke, begitulah kan. Nah salah satu mungkin Sanur Bersatu itu berdiri yang kita juga mewadahi suatu wadah hubungan Temu Satu ini. Tujuan yang juga di samping kita ada untuk pengamanan dan sosial. Yang juga mungkin Pak Agung tahu bahwa di Sanur kan banyak ada usaha-usaha, ada usaha-usaha. Itulah salah satu tujuan kita adalah untuk mencarikan mereka pekerjaan di wilayah mereka sendiri. Seperti itu. Jadi kita memang berusaha, misalnya ada hotel buka, ada mungkin apapun itu. Nah, yang di sini yang kadang-kadang kalau nggak di YTS kita di Giriau tidak di rumah yang kumpulkan semua lamaran-lamaran yang ada, yang bawa langsung ke GM atau ke HRD, diberikan satu hotel untuk menjadi. Nah mudah-mudahan yang berjuang untuk bagaimana anak-anak Sanur biar tidak jadi penonton di wilayah ini sendiri. Dia harus menjadi salah satu, tapi tetap dengan kompetisi. Ya jangan nanti dengan kompetisi dan harus ada sertifikasi. Ya itu yang paling poin. Jangan nanti skillnya tidak memadai tapi harus dipaksa gitu. Nah, biarkan nanti hotel yang menyeleksi, terus orang isi oh ini di interview dan sebagainya, nanti oh ini anak Sanur, oh ternyata setelah kita seleksi, kita interview dia bagus, diterima. Jadi keinginan dia memang 40% kuota anak-anak Sanur bisa. Jadi kita tidak harus 100%, jadi kan siapapun kita welcome gitu. Jadi apalagi kita kalau
terima 100% anak-anak Sanur, nanti kalau ada upacara kan semuanya libur di Jawa. Betul Kita harus mixer lah, ya, Iya, harus mixer dengan siapa. Nah, inilah keinginan kita. Memang sekarang kalau bisa dicek bahwa hotel-hotel yang baru yang berdiri seperti sekarang, yang terbaru sekali adalah Andas. Nah, Andas kemarin yang diundang ya untuk gala dinner, kemudian pembukaan Andas nanti tanggal 9 April yang juga diundang dan harus hadir gitu. Yang hadir juga ada para menteri katanya, semua Polda juga termasuk. Yang dari manajemen Andas tuh sangat mengundang dia juga ada suratnya ya, karena yang salah satu juga dianggap tokoh di sini. Yang ditokohkan di sini, yang diundang dijadikan undangnya ada besar sekali undangnya. Padahal yang merasa yang cuma sebagai seorang lurah begitu, tapi nanti undangnya siapa, yang undangnya dengan DM dengan AIT, ini undangnya Pak Kapolda katanya, Gubernur dengan itu, kemudian Menteri Sandiaga Uno itu juga Menpar itu akan hadir di Andas. Itu Andas itu adalah salah satu hotel yang ada yang tarafnya melebihi bintang 5, itu cuma satu di Indonesia. Di satu Indonesia itu ada di Sanur. Jadi merupakan satu kebanggaan bagi kita. Yang di dunia itu cuma ada 26 hotel yang namanya Andas di dunia. Salah satunya ada di Indonesia yaitu di Sanur. Kebetulan di Sanur di wilayah Kelurahan Sanur. Jadi kita bangga banget. Nah, tapi itulah yang berjuang, yang tetap berjuang. Mohon anak-anak Sanur, anak-anak kita dari Sanur supaya bisa diterima bekerja sesuai dengan skillnya, dengan SDM-nya, kompetisinya, ya, pinter. Jadi yang tidak harus secara arogansi gitu. Baru saya terima, ayo kita begini-begini. Nah, yang kita ajukan, tapi yang kawal. Mudah-mudahan mereka sesuai dengan SDM-nya dan kompetisinya itu mereka bisa diterima dengan baik. Nah, itulah berarti banyak kita tujuan positifnya ya. Perjuangan kita yang ada di sana bersatu. Jadi tujuan positifnya banyak banget. Itu sudah mencarikan lapangan kerja. Jadi membantu sekarang super dukanya pun begitu. Dulu waktu kita masih normal gitu ya, kita ada sedikit dana-dana yang masuk, itulah kita pakai super duka karena kita ada ini penggugat super duka di tempat. Jadi bila mana ada yang mungkin mengalami saat duka, ya kita sama-sama datang, ya kita melayat ke sana, kita memberikan bantuan apa itu baik. Itulah kadang-kadang ada yang sukanya juga ada yang nikah, ya kita datang. Nah itulah kita ada silaturahmi lah kita sambil konsolidasi gitu. Jadi dia juga kadang-kadang mengenalkan diri dan tiap begini juga ada tambah sedikit di setiap banjar yang ada di Sanur ini. Di sana kan masing-masing ada anggota satu dengan korlapnya. Jadi setiap banjar yang mengadakan acara besar-besar pengalian dana, itu kita Sanur selalu diundang. Lalu kita hadir dan kita sedikit-sedikitnya ya meyaknya lah gitu. Ya, sedikit ada donasi, kita saling konsultasi, kita mengenalkan diri ya. Nah, itulah sebabnya kenapa, karena seringnya saya hadir dengan acara-acara seperti itu sehingga banyak yang mengenal dia. Nah, ini loh yang namanya berjomblo. Kita sebenarnya Sanur Bersatu itu bukan kumpulan preman, kita kumpulan himpunan pemuda Sanur. Jadi di bawah itu kan ada himpunan pemuda Sanur. Jadi itulah kita himpunan pemuda. Jadi tidak kita membentuk satu untuk menjadi preman. Karena contoh banyakan sekarang niki dieksplisitkan preman itu, padahal kan preman kan freeman ini. Tapi sekarang sudah konotasinya sudah buruk, jadi kan itulah kita membedakan sedikit. Maaf, Sanur Bersatu bukan organisasi yang sifatnya preman, itulah, tapi kita satu kebanyakan memang orang-orang Sanur yang sudah bekerja. Jadi kita itu bukan preman, tapi kita suatu saat bila terjadi apa-apa kita siap membela tanah air, membela kelahiran ibu pertiwi dan yang soalnya gender lagi, jangan seniman juga, bukan preman, senimannya juga yang berteman dengan Komangkarang, anggota Tuaji, Nur Kajol, Komangkarang, dan banyak Riki, di Rio tuh kayak Indun maksudnya. Itu satu rating sama dia. Ini ke keponakan dia. Nah, mudah-mudahan dia nonton biar bisa subscribe di sini. Artinya kan banyak nih gitu Pak Ji. Susunan tuh segera tuh ring Rio dekat enten Wayang Wong. Yang kalau itu sekarang Pak Atut Tejo dengan ring pidanan Tanjung Mungka. Nah, nyolahan itu nah yang banyak tentunya. Jadi budaya-budaya yang ada di Sanur itu sangat banyak sekali. Seperti itu ada susunan sunatnya,
Jadi yang pun sendiri ada banyak di sini di taman itu diusung, ada barong, ada rambel, di mana-mana ada. Iya. Jadi ada yang modelnya di panci itu ada ratu gede. Jadi itu banyak di sini. Kita harus budaya lokal itu kita harus pertahankan. Iya. Dan itu kita percaya dan kita yakin kalau beliau itu sebagai pelindung kita. Sekali ini Kang Ratu Wau, kenapa saya seorang saudara tuh Coblong bisa dipercaya dan bisa di bersimpati itu Ya. kan taksu itu tuh Ji. Ada Ya, mungkin, taksu. itu dah salah itu satunya ada taksu, nggak ada taksu di balik. Taksu atau istilahnya kalau bahasa ini kerennya aura. Aura. Nah, jadi ada aura, Ada mungkin, aura. oh, kok mereka bisa melihat saya seperti ini. Iya, Gitu. iya. Nah, saya orangnya kan biasa-biasa aja, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, tapi oh mereka tuh. Energik Pak Ji, energik. Ya, yang penting saya punya pengawal besar. Betul. Pengawalnya yang besar gitu loh. Yang pun biar kecil tapi tetap Tapi di gitu, depan. skala tapi skala. Sebelum lanjut lagi, yang juga sempat merekam lagi mewawancarai beberapa anggota Tuaji, Semeton, bagaimana suka dan duka mereka sebagai anggota di Sanur Bersatu. Mari kita saksikan bersama. Om Swastiastu. Perkenalkan Tiang Iwayan Pasak Sejarah atau biasa dipanggil dengan Pasak, yang salah satu anggota Himpunan Pemuda Sanur Bersatu. Yang anggota junior sih banyak junior yang di atas Tiang itu. Suka dukanya di himpunan Sanur Bersatu itu ada, pasti ada gitu. Tapi kebetulan mungkin dia di sini hanya sukanya lebih banyak ketimbang dukanya seperti itu. Mungkin yang banyak suka duka, lebih duka itu para senior kami dan para pendiri Himpunan Pemuda Sanur Bersatu, karena beliau yang pertama kali menggagas DKI pasti banyak mendapatkan suka duka, halangan, rintangan. Apalagi kami di sini nindihin Ibu Pertiwi Sanur tanah kelahiran, di mana Sanur itu adalah daerah pariwisata. Banyak contoh-contohnya, seperti salah satu ormas yang ingin menguasai salah satu hotel Sanur dan yang lain, antara ada yang suka dan tidak suka. Tapi tetap kami di Himpunan Pemuda Sanur Bersatu siap nindihin Ibu Pertiwi Sanur tanah kelahiran kami. Untuk kepemimpinan ketua kami Ide Bagus Raka Jisnu, yang pribadi beserta anggota lainnya merasa bangga memiliki pemimpin seperti beliau. Beliau mengayomi kami tanpa tumpang tindih, di mana beliau itu selalu respect terhadap anggotanya. Bagi Tiang dan anggota Sanur Bersatu bangga dan salut memiliki ketua umum Sanur Bersatu Ide Bagus Raka Jisnu, atau bisa dipanggil dengan Gus Coblong. Mungkin segitu pengalaman Tiang, suka duka Tiang masuk di Himpunan Pemuda Sanur Bersatu. Oke, sebelum Tiang akhiri, Tiang ngaturkan Brahma Sakti. Om Santi. Suka duka yang ikut Himpunan Pemuda Sanur niki, kalau sukanya banyak sekali sukanya. Salah satu contoh, kita lebih akrab jadinya sama peturu Saudara-saudara. orang-orang Sanur gitu, lebih akrab jadinya kita. Dan dari 30 Banjar itu jadinya kita tahu semua, lebih akrab lah gitu. Om Swastiastu, yang salah satu juga anggota dari Sanur Bersatu. Dari suka dukanya Tiang sudah ikut selama ini di Sanur Bersatu, sukanya Tiang sangat mengapresiasi dengan adanya Sanur Bersatu. Jadi kami pemuda Himpunan Pemuda Sanur
semua dirangkul menjadi satu untuk menjaga desa kita sendiri. Dan untuk dukanya sudah tentu banyak duka yang kita alami, tentunya dari nindehin yang namanya Gumi Sanur. Istilahnya kita membicarakan Gumi Sanur, tempat tanah kelahiran kita, hidup dan matinya kita di sini. Tentunya dengan beradanya di bawah kepemimpinan Tuaji ke Jisnu Suryan Titiang, Brahmana Titiang, beliau memang sangat pantas menjadi ketua kami di Himpunan Pemuda Sanur dengan auranya beliau, taksunya beliau yang bisa ngerajakin Gumi Sanur dalam mengayomi adat dan istiadat, tentunya juga ketentraman kita dari 30 Banjar bisa untuk menjadi satu. Ini kemantan yang bisa Tiang sampaikan, Tiang selaku anggota juga Astan Tiang Inyoman Karang Sumantra, Tiang juga selaku kadus dari Banjarlangon, dari pemerintahan yang sudah sebelumnya juga mengikuti kegiatan-kegiatan kesenian yang ada di Sanur, seperti yang sudah diadakan oleh Himpunan Pemuda Sanur, lomba gogoh. Tapi dengan adanya pandemi Covid niki, ngiring kita mengikuti aturan pemerintah dengan protokol kesehatan. Ngif nika mantan sudah atur idang Pramasanti Om Santi. Baik Semeton, sebelum ke pertanyaan pemungkas, ada baiknya Semeton juga untuk klik like, komen dan subscribe di channel ini agar kita selalu bisa berinteraksi dan menantikan semua tokoh-tokoh yang saya akan datangi di seluruh Bali. Baik Waji, niki karena kalah niki, Waji juga banyak kegiatan dan kesibukan dan lainnya. Cuma niki sampun diterima dengan baik, nyaman di Tiang Dikit Waji berinteraksi dengan itu. Niki Waji, untuk terakhir, Sanur Bersatu, LSM ataupun Himpunan Pemuda Sanur lokal di Sanur, pemuda besar di Sanur. Kan banyak Waji sekarang yang kabupaten lain ingin betul banyak itu ada yang lihat ada maaf bro Karangasem Bersatu dan apalah nih kabupaten lain. Nah niki punapi itu semoga agar mereka tuh bisa solid seperti Sanur. Yang lihat belum sih, yang lihat nama-nama itu muncul besar seperti Sanur. Punapi itu indahnya tuh berbagi tips. Nah kita itu memang benar sekali. Sudah ada banyak teman-teman di desanya itu sendiri, padahal yang luasnya lebih kecil, ruang lingkupnya lebih kecil, kemudian penduduknya lebih sedikit, banyarnya pun lebih sedikit. Mereka ingin membuat suatu yang namanya bersatu. Misal contoh, maaf yang tidak etis kayaknya menyebut, tapi banyak, mungkin lebih 1, 2, 3, 4, ya ada 5 desa yang sudah datang ke sini langsung menanyakan ke Tiang bagaimana sih caranya membentuk yang namanya biar desa Tiang itu bisa bersatu. Jadi Tiang jujur yang kasihkan tips-tips pada mereka. Pertama itulah bagaimana kita merangkul, ya kita bersatukan dulu, kita berikan pengertian anak-anak, jangan hanya kita membuat mendeklarasikan, oh kita harus bersatu, enggak. Kita ketemu dulu dengan para tokoh, tokohnya lah dulu. Tokoh-tokohnya kira-kira siapa, kalau dari, misalnya si Banjar itu, di Banjar A itu namanya, ambil dia. Dan ini yang tokohnya di sana, ambil kita ajak duduk bersama, kita ngobrol. Banjar B juga begitu misalnya. Jadi kalau sudah tokoh-tokohnya itu ngumpul, otomatis nanti pengikut-pengikut pasti mau dia. Oke, jadi kita ambil dulu tokoh-tokohnya. Pernah ada yang menawari nomor 1 mau nak jaga di luar daerah, oh dia nggak mau. Karena bukannya yang pengecut, bukan apa, tapi dia memang nggak mau komitmen, kita sudah tidak seperti itu. Karena apa? Kalau yang melakukan itu nanti mereka juga bisa. Iya, betul. Mereka yang akan malah mau ke sana. Kita dulu memberi contoh mereka ya. Kalau memang ada yang silakan. Kalau Anda membuat di cara mana, hubungi dulu wilayah teman, hubungi dulu lingkungannya di sana. Siapa itu yang berhak, bukan saya. Nah, itu jadi yang tolak mentah-mentah. Nafsu satu, tolong amankan enggak, saya enggak mau. Dia tetap ikut rakyat sendiri. Itulah. Makanya mereka sangat respect, mereka sangat menghargai. Baik Semeton, begitu banyak komunikasi, ilmu, edukasi dari beliau Niki Tuaji Sugro, itu bagus Raka Jisnu tadi atau itu bagus Plong lebih terkenalnya gitu Tuaji. Berarti itu yang lihat juga positifnya di Sanur, bergaul di Sanur. Yang lihat juga tidak ada spanduk-spanduk ormas-ormas lain dan positifnya lingkungan jadi bersih karena perwisata kan gitu. Dan semoga Tuaji ke depan Tuaji Covid ini segera berlalu, pariwisata bangkit dan Sanur Bersatu lebih semangat lagi. Ekonomi mulai Iya. Inggih sukses semua tadi.
Titiang sinap untuk Pramasati, kiri sahabat sumber. Oke, yang sampun tadi akeh melantur dikit gede. Hampir tidak sinap untuk Pramasati Om Om Santi Santi Om.